Seniorita MP. Beliau merupakan role model dalam pelaksanaan nilai-nilai nasionalisme di bidang pendidikan, terutama di Politeknik Hati Padang. Selamat sore Bu Des. Sebelumnya terima kasih Bu sudah mau menjadi narasumber dalam wawancara kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada telah meminta saya di sini. Karena saya ini adalah dosen di Teknik Kimia Bahan Nabati Politeknik Hati Padang. Saya sudah mengajar di Politeknik Hati Padang ini semenjak tahun 1993. Jadi di awal tahun itu kondisi Politeknik Hati Padang belum seperti saat ini. Tapi pada saat ini semakin lama semakin berkembang. Labor itu sudah semakin lengkap dan semakin canggih peralatannya, mempunyai lokal yang representatif untuk kegiatan proses belajar mengajar, didukung oleh dosen-dosen yang mempunyai tingkat pendidikan yang baik. Ya, baik Bu. Wah, berarti perjuangannya luar biasa sekali ya Bu. Sangat jauh berbeda dulunya dengan mahasiswa yang sangat sedikit, sampai jumlahnya puluhan, itu sekarang malahan mahasiswa itu sudah melebihi dan ada yang tidak tertampung oleh Politeknik Hati Padang. Dengan kondisi yang seperti itu, tentunya Ibu menghadapi berbagai macam jenis mahasiswa ya Bu ya, yang berasal dari berbagai suku, bahasa, budaya. Boleh nggak nih Bu sharing mengenai tips-tips Ibu dalam menangani mahasiswa tersebut yang punya latar belakang yang berbeda? Kita tahu bahwa di Politeknik Hati Padang ini banyak sekali mahasiswa yang beragam. Ada yang mempunyai agama yang berbeda-beda, suku bangsa yang berbeda, karena berasal dari daerah yang berbeda juga. Bahkan mereka ada yang dari Aceh, Medan, Sulawesi, dari Jambi. Tapi kami sebagai dosen, khususnya saya sebagai dosen, tidak membeda-bedakan mereka. Ini memberikan pelayanan yang sama untuk kemajuan pendidikan mereka, kemajuan prestasi mereka. Kami saling mendorong dan memberikan kesempatan yang sama kepada mereka sehingga mereka dapat mencapai cita-citanya, sehingga mereka dapat berhasil nanti di masa depan mereka. Kita tahu juga ya Bu, antara generasi yang dulu sama yang sekarang mungkin ada perbedaan ya Bu ya, dari cara belajar, kemudian dari lifestyle kehidupan ya Bu ya. Nah, kira-kira ada pengalaman unik apa nih Bu yang pernah Ibu temui, dan bagaimana caranya dari Ibu dalam menangani perubahan karakter dari generasi Orde yang dulu dengan generasi milenial nih Bu? Jauh berbeda sekali. Generasi dulu hanya mendapatkan informasi, mendapatkan materi, mendapatkan semua bahan-bahan perkuliahan itu hanya dari kita. Dengan kemajuan kita saat ini, yaitu di era 4 atau 4.0. Jadi mahasiswa di zaman sekarang itu jauh berbeda. Ada kalanya mereka akan lebih tahu dari kita terlebih dahulu. Saya tidak akan marah. Saya tidak merasa marah dan tidak merasa dirugikan oleh mahasiswa seperti itu. Kita akan meminta pendapat mereka, sehingga kita akan berdiskusi bersama di dalam lokal dengan teman-teman mereka. Dengan demikian, mereka belajar merasa lebih nyaman, tapi dengan tidak meninggalkan rasa-rasa menghormati dosen dan yang lebih tua dari mereka. Nah, berikutnya nih, bagaimana caranya Ibu bisa melaksanakan kegiatan publik akademis ini agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan dengan baik di masa pandemi? Sesuai dengan petunjuk daripada pimpinan kita, juga aturan-aturan yang telah dikeluarkan, sesuai dengan anjuran dan aturan dari Politeknik Hati Padang ini, maka kita melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik.
Bagaimana teknisnya itu? Yaitu kita melakukan proses belajar mengajar ini secara online. Sampai saat ini belum ada kendala bagi mahasiswa karena proses belajar mengajar ini berjalan dengan baik dengan menerapkan prokes COVID-19. Di perguruan tinggi vokasi ini itu ada proses pembelajaran teori dan praktikumnya. Jadi walaupun kami sekarang sudah melaksanakan praktek secara langsung, tetap melaksanakannya dengan prokes hingga selama proses belajar mengajar praktikum secara langsung tidak menimbulkan masalah dan dapat berjalan secara baik. Kemudian dalam masa bakti yang luar biasa itu pastinya Ibu ada pengalaman yang sangat berkesan selama menjadi ASN yang melayani Ibu. Bisa diceritakan sedikit mengenai pengalaman tersebut yang mungkin bisa juga berguna. Saya sebagai ASN ini saya harus memberikan contoh yang baik ya, sikap disiplin, menjadikan mahasiswa menjadi yang berkarakter baik. Ini pernah terjadi waktu itu saya sebagai dosen memberikan ujian kepada mahasiswa. Ternyata ada mereka berdua, dapat saya menyatakan di sini itu antara si A dan si B. Mereka ini ujian dengan jawaban yang sama, tidak ada beda. Titik, koma, kalimat, nilainya tidak saya keluarkan kedua-duanya. Saya tunggu adanya tanggapan dari mereka dan mereka menanyakan ke saya, bagaimana nilai kami berdua. Saya tidak bertanya kepada mereka, kenapa kira-kira, apa penyebabnya nilai kalian tidak saya keluarkan. Kenapa saudara semua jawaban dari awal sampai akhir sama, termasuk titik komanya. Nah, dengan secara tidak langsung bahwa mereka berdua itu sudah berbuat yang tidak disiplin dan sudah berbohong di sini. Memberikan sanksi, memberikan pembelajaran kepada mereka sehingga akan merubah karakter mereka di masa depan. Saya masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk ujian dengan syarat mereka akan mendapatkan ujiannya sendiri dan menambah tugas, memberikan tambahan tugas kepada mereka. Berjanji tidak akan mencontek lagi. Sekarang mereka sudah bekerja dan pernah menyampaikan rasa terima kasih kepada saya. Berkesan banget ya Bu, buat mereka juga pasti Ya. berkesan banget Bu. Kira-kira ada pesan bagaimana Bu buat kami supaya kami ke depannya juga bisa menerapkan nilai nasionalisme tersebut dalam pekerjaan. Sama-sama kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai ASN, kita harus melayani masyarakat dengan baik, dengan sehat, dengan ramah. Kita juga harus disiplin. Kita bekerja dengan ikhlas. Kita tidak menuntut apapun, karena itu sudah merupakan bagian dari tugas kita sebagai ASN. Menerapkan dari sikap kami, kita kan suka gotong royong, kita bekerja sama, sehingga dengan bekerja secara gotong royong ini akan memberi keberhasilan yang lebih baik. Kita tidak bersifat egois, maju bersama, bangga menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Kita tidak bergaya hidup mewah. Kita akan memberikan contoh kepada masyarakat. Kita akan hidup rukun, damai, bahagia, hingga kita sebagai ASN dapat mengikuti apa yang kita terima, sehingga kita tidak merasa kekurangan. Kita akan merasa berkecukupan, bekerja ikhlas, disiplin, ramah, dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Baik Bu, itu masukan yang bagus Bu buat kami supaya bisa lebih meningkatkan lagi rasa cinta kami, terutama dari sisi gotong royong, bangga menggunakan produk negeri juga yang kan kerja ikhlas dan saling membantu ya. Kita sudah menyelesaikan pertanyaan terakhir
terakhir Bu, terima kasih banyak Bu telah menyempatkan waktunya pada wawancara kali ini. Bagi teman-teman yang lain yang menonton video ini, semoga wawancara kali ini bisa menginspirasi kita semua dalam menerapkan nilai nasionalisme dalam kehidupan dan kemudian kita sehari-hari, terutama di industri pendidikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua.